Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan belajar untuk mengerjakan tugas 3. Nah, di sini ada di halaman 50 ini ada program pemantapan. Baiklah, kita pelajari. Untuk ukuran pemusatan data, perhatikan sekarang. Ayo menentukan ukuran pemusatan dan letak data pada histogram. Perhatikan data tentang berat badan anggota Karang Taruna Desa Makmur yang disajikan dalam histogram berikut. Ini histogramnya ya. Histogram, perhatikan histogram. Histogram ini ya, ini rekat ya, dempet. Kalau ini pisah namanya bukan histogram tapi namanya diagram batang. Perhatikan, untuk yang arah vertikal ini adalah menentukan banyaknya frekuensi. Untuk arah horizontal menunjukkan di sini adalah berat badan. Di sini jedanya adalah 2 begini. Kalian tidak boleh membuat frekuensi itu setelah 2 di sini 5, kemudian di sini 9, kemudian di sini 10, tidak boleh, tapi harus mempunyai jeda yang sama. Sehingga gambarnya nanti pun akan bagus ya. Kemudian di sini yang di bawah ini ada 39,5, ada 44,5. Ini yang digunakan adalah tepi bawah. Jadi untuk membuat histogram ya, di bawahnya ini, di sumbu X-nya ini yang kalian kenal secara horizontal, ini bisa menggunakan tepi bawah ya, bisa menggunakan interval kelas misalkan 40-44 begitu seperti yang kemarin contoh-contoh yang lain, ataupun bisa menggunakan nilai tengah. Tapi sangat jarang untuk histogram menggunakan nilai tengah. Yang menggunakan nilai tengah itu sebelah sini biasanya adalah poligon. Nah, baiklah, sekarang bagaimana caranya kita membaca histogram ini ya. Yang pertama, soalnya disuruh menentukan rata-rata ya, dengan menggunakan rata-rata sementara. Nah, di sini mintanya menentukan rata-rata dengan sementara. Kemudian yang kedua adalah modus, yang ketiga median, yang keempat kuartil bawah dan kuartil atas. Kuartil bawah itu yang seperti apa? Kuartil bawah itu adalah K1 dan kuartil atas adalah K2 ya. Kalau median itu adalah kuartil 2 sama dengan desil 5 sama dengan persenti 50. Median itu adalah nilai tengah-tengah. Nah, sekarang perhatikan. Tabel distribusi frekuensi dari histogram di atas sebagai berikut. Nah, di sini perhatikan kelas pertama ya. Ini adalah tepi bawah kelas pertama. Tepi bawah ya. Ingat rumusnya tepi bawah apa rumusnya tepi bawah? Tepi bawah rumusnya adalah batas bawah dikurangi 0,5. Kalau yang ditanyakan adalah batas bawah kelas pertama, maka batas bawah sama dengan tepi bawah ditambah 0,5. Ini kalau batas bawah. Kalau tepi atas rumusnya apa? Tepi atas sama dengan batas atas ditambah 0,5. Kalau menentukan batas atas, apa artinya? Tepi atas dikurangi 0,5. Nah, kalau membuat tabel distribusi frekuensi dari histogram ini, karena ini menggunakan tepi bawah, maka kelas pertama yaitu ini kan tepi bawah kelas pertama. Berarti kalau batas bawah kelas pertama ditambah 0,5 jadi 40 ya. Kemudian batas atas kelas pertama yaitu rumusnya apa? Tepi atas dikurangi 0,5 berarti 44,5 dikurangi 0,5 berapa? 44. Selanjutnya kelas kedua adalah 45. Karena intervalnya di sini, perhatikan interval tepi ini ya, 44,5 dikurangi 39,5 adalah 5. Ini ada intervalnya. Jadi 40 tambah 5, kemudian tambah 5 lagi, tambah 5 lagi, tambah 5, tambah 5 ke sini ya. Jadi intinya pada tabel distribusi frekuensi, jika histogram adalah menentukan kelas pertama. Kelas pertama, ingat saya ulangi, untuk menentukan batas bawahnya adalah tepi bawah ditambah 0,5. 39,5 ditambah 0,5 adalah 40. Kemudian batas atas
Kelas pertama adalah tepi atas kurangi 0,5. Ini tepi atasnya 44,5 dikurangi 0,5 adalah 44. Frekuensinya sebanyak 2. Kemudian 45 sampai 49 sebelah sini ya, kelasnya ada nih. Ada berapa? 5. Kemudian 50 sampai 54. 50 sampai 4 ada 4. Kemudian 55 sampai 59. Ada berapa di sini? 55 sampai 59. Nah, sebelah sini nilainya sekitar berapa? 10 ya. 10 atau 11 ini ya. 10. Berapa nilainya? Kita buatkan, nilainya adalah 12. Berarti ini 12, 10 dan ini 7. Nah, ini tabel distribusi frekuensi kalau ada soal dari histogram. Soal yang pertama adalah menentukan rata-rata sementara. Ingat, kalau menggunakan data kelompok, rata-rata sementara menggunakan apa? Nilai tengah. Nilai tengah rumusnya apa? Batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Berarti berapa? 44 ditambah 40 dibagi 2 sama dengan 42. Nah, kita isi di sini. Ini kita ngisi titik tengahnya dulu. Tadi frekuensinya kelas ketiga adalah 4, 2, 5, 4, 2, 5, 12 ya. 50 sampai 54 ini tabelnya kurang di sini ya. 40 sampai 44 2, 45 sampai 49 5, 50 sampai 54 4, kemudian 60 sampai 64 yang belum ada ini 55 ya. 55 sampai 59. Ini adalah 12 atau saya tulis di sini saja biar mudah. Ini 40 sampai 44, 45 sampai 49, 50 sampai 54, 55 sampai 59, 65 sampai 69. Ini sini. Ini adalah berat ya kelasnya. Kemudian ini adalah frekuensi. Frekuensinya ada 2, 5, 4, 12 ya. 55 ini 60, ini 64, kemudian 65 ini 69. 12, 10, 7 ini frekuensinya. Kemudian menggunakan titik tengah ya. Titik tengahnya XI. Titik tengahnya XI berarti 40 tambah 44 dibagi 2 berarti 42. Karena intervalnya 5 tinggal tambah 5. 47, 52, 57, 62, 67. Kemudian kita cari menggunakan rata-rata sementara. Kalau menggunakan rata-rata sementara ya berarti kita cari nilai tengah dengan frekuensi terbesar. Nilai tengah dengan frekuensi terbesar adalah yang mana? Ya ini. Ini jadi apa? Rata-rata sementara. Maka di sini D-nya adalah X1 X dikurangi X1 ya. Berarti 57 dikurangi 57 adalah 0. 52 dikurangi 57 adalah min 5, min 10, kemudian min 15. Sebelah sini adalah 5 dan ini 10. Kemudian ya kita kalikan F kali D. Ini dikalikan. Nah, 2 kali min 15 min 30 min 50 min 20 0 50 70. Kemudian dijumlahkan.
Ini 70 tinggal berapa berarti 20 ya. Tinggal 20, kemudian frekuensinya 2 tambah 5 7, 7 tambah 4 11, 11 tambah 12 23, 23 tambah 10 33, 33 tambah 7 40. Nah, totalnya ada 40. Maka rumusnya rata-rata sama dengan rata-rata sementara ditambah sigma FIDI per sigma FI. Rata-rata sementaranya adalah 57 ditambah 20 per 40 sama dengan 57. Ini setengah ya, setengah berarti 0,5, maka jawabannya adalah 57,5. Nah, ini untuk menentukan rata-rata. Kemudian lanjut untuk menentukan modus ya. Kelas modus, yang mana kelas modusnya? Kelas modusnya adalah di kelas ini yang mempunyai frekuensi terbesar. Nah, maka rumusnya di sini. Kita cari tepi bawahnya dulu. Tepi bawahnya adalah 55 dikurangi 0,5. Ini salah ya ini. Yang betul adalah 55 dikurangi 0,5 maka jawabannya adalah 54,5. D1 ya, D1 ini berarti 12 dikurangi 4, D2 12 dikurangi 10. D1 nya 12 dikurangi 4 sama dengan 8, D2 nya 12 dikurangi 10 sesudah ya 2, berarti kemudian panjang intervalnya 4 tambah 1 adalah 5. Kemudian dimasukkan 54,5, ini yang D1 nya 8 kali intervalnya 5 ya, berarti 8 per 2 ini 4, maka modusnya adalah 58,5. Jadi modusnya adalah 58,5.